Salam. Ya, Baik, sudah bisa terdengar kembali ya? Ya, baik. Ya, mari kita kembali lagi ke bimbingan penyuluhan dan katekese kita. Tadi saya sudah membacakan bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Mari kita mendalami bacaan ini untuk sesi ini. Saudara-saudara terkasih, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Ini merupakan suatu pernyataan dari Rasul Petrus untuk menghadirkan cinta kasih Allah itu adalah pelayanan. Jadi biasanya tokoh motivator itu justru mengatakan kita harus menampilkan diri dan menyatakan kemampuan-kemampuan kita di depan umum. Tetapi untuk pelayanan bagi pewartaan Injil Tuhan, Rasul Petrus sebagai rasul yang dipilih Yesus sebagai pemimpin para rasul, dan dia adalah paus pertama, dia mengajak semua saudara-saudaranya, saudara-saudarinya, para murid Kristus untuk merendahkan diri. Kata merendahkan diri itu artinya kita harus menyangkal diri. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita berada di tempat ini, orang lain akan menganggap diri kita rendah, terhina, termarginalkan, terkutuk, terpidana, atau adalah orang yang dibuang, kesialan bagi keluarga, kenaasan bagi orang lain, dan bencana bagi korban-korban dan sebagainya. Berbagai macam stempel yang harus kita jalani. Dan beban paling berat itu pastilah keluarga. Keluarga itu ada yang menerima, ada yang tidak menerima, ada yang menutupi, bahkan ada yang membela, bahkan ada yang mengutuki. Nah, Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Rasul Petrus mengharapkan kita dalam pewartaan kita harus merendahkan diri. Jangan menjadi congkak dan sombong. Rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak. Refleksi terdalam dari diri kita, ketika kita belum masuk di tempat ini, apakah kita memang congkak dan sombong? Ada yang bersaksi dulu dia adalah orang yang dermawan, suka jamin sana sini, tetapi ada kecongkakan yang dia buat, kedosaan, kejahatan, dan segala macam tipu daya, Dan hal-hal ini adalah bagian bagaimana kita reevaluasi, rekoleksi diri kita. Jadi Rasul Petrus itu menginginkan kita menjadi pribadi yang merendahkan diri di hadapan sesama, karena kita memang tidak memiliki hak kuasa apapun atas dunia ini, karena dunia ini adalah milik Allah yang ditebus oleh Yesus Kristus, Sang Putra Tunggal Bapa. Dan Allah menentang orang yang congkak. Orang yang congkak adalah orang yang sombong, orang yang meninggalkan Allah, orang yang tidak tahu siapakah Allah, orang yang tidak mau menyembah Allah, memuji Allah. Bahkan banyak di antara kita untuk berdoa saja sulit. Mengucapkan salam, salpe, salam kasih itu sulit. Damai sejahtera. Jadi untuk menyapa selamat pagi, semangat pagi, menyapa istri anak yang memiliki handphone WA sulit sekali. Bahkan ada yang masih congkak, merasa diri tidak salah. Mungkin menganggap diri pahlawan. Pahlawan itu siapa? Semuanya sia-sia. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi kecongkakan itu dilawan dengan kerendahan hati. Bagaimana kita menerima firman dan sabda? Kita ini kan orang beriman, berdoa dan membaca firman. Sudahkah kita berdoa hari ini? Sudahkah kita membaca firman hari ini?
Apakah kita hanya mendiskusikan hal-hal duniawi? Kita menganggap diri kita hidup 1000 tahun. Kita menganggap diri kita bisa bertumbuh tanpa Yesus. Ya, tanpa Allah, tanpa Yesus, tanpa Roh Kudus, kita adalah sia-sia, makhluk panah yang akan binasa. Jadi, ya, pernyataan Rasul Petrus ini ingin menggarisbawahi sebagai pengikut Kristus, kita harus merendahkan diri di hadapan sesama. Artinya kita mau melayani, mau mengasihi, ya, mau menjadi pribadi yang bersahabat, ya, bersaudara dalam Kristus Yesus. Bukan menjadi pribadi yang congkak, sombong. Ya, masih sampai di tempat ini pun kita masih menganggap diri kita tuh hebat. Padahal apalah diri kita ini? Siapakah diri kita ini, kan? Sampai ada lagu, apakah diriku ini, kan? Jadi biji matamu. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Rasul Petrus ini ingin menekankan sebagai pengikut Kristus. Kalau kita hanya datang di tempat ini berleha-leha, menganggap diri kita punya kuasa, menganggap diri kita punya power, menganggap diri kita itu pahlawan bagi keluarga, anak-anak, istri, ya, sudahlah, semuanya sia-sia. Allah ingin menghajar dan mengajar kita supaya kita memahami bahwa kita congkak dengan Allah. Ya. Jadi Allah menentang orang yang congkak. Apakah kita sebelum sampai di tempat ini memang congkak, sombong? Ya. Kesalahan banyak orang Kristen itu adalah pada hari Minggu tidak datang ke gereja. Kesalahan atau kelalaian orang Katolik itu pada hari Minggu tidak menerima sakramen Ekaristi. Ketika kita dulu berada di luar, apakah kita rajin ke gereja? Bahkan kita merasa sombong dan congkak. Ngapainlah ke gereja dengan orang ngomong cuap-cuap. Ini duit, itu duit, sana duit. Dan bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya, kalau kita tidak merubah diri kita menjadi pribadi yang rendah hati, akibatnya kita akan menjadi pribadi yang sombong, yang congkak. Kita menjadi orang yang menganggap diri kita hebat. Bahkan mungkin kita adalah pewarta atau saksi-saksi iman yang hidup dulunya, tetapi sekarang kita menjadi pribadi yang dihajar dan diajar Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Allah mengasihani orang yang rendah hati. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Maka dalam misa atau dalam ibadat di gereja Katolik itu selalu ada pernyataan tobat. Ya, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Dan apakah kita mampu untuk mendapatkan penghapusan dosa dari Allah? Kalau kita masih congkak, ya tidak. Maka, ya, apa yang dikatakan Yesus tentang doa orang yang benar itu, ya, ada doa orang Farisi itu, dia datang ke depan membenarkan dirinya dan menyombongkan dirinya di hadapan Allah. Aku bersyukur kepadamu ya Allah karena aku tidak seperti orang lain. Aku bukan pencuri, bukan penjina, bukan perampok, bukan penyamun, dan aku bukan seperti pemungut cukai itu. Aku selalu melakukan perpuluhan, ya, memberikan korban bakaran, dan aku bersyukur tidak seperti orang lain, katanya. Apakah itu dibenarkan Allah doanya? Tidak. Justru yang dibenarkan oleh Allah itu adalah doa orang yang bertobat. Dia menengadah ke langit pun tidak mau. Justru dia duduk di belakang, dia memukul dirinya. Dia berdosa, dia sungguh berdosa. Ya, karena dia merasa tidak layak di hadapan Allah. Justru itulah orang yang dibenarkan doanya, karena dia total mau bertobat. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Jadi apalah aku ini? Siapakah aku ini, Tuhan? Ya. Jadi kita harus merendahkan diri kita di hadapan tangan yang kuat supaya pada waktunya kamu ditinggikan olehnya. Jadi siapakah yang meninggikan kita? Allah sendiri. Tuhan Yesus Kristus. Allah itu merendahkan dirinya serendah-rendahnya, ya, menjadi manusia dan mengambil wujud kita untuk merendahkan dirinya. Bahkan menderita sengsara, ya, wafat di kayu salib,
dimakamkan, dan bangkit pada hari ketiga. Kemuliaannya dinyatakan pada saat bangkit pada hari ketiga. Tapi sebenarnya kemuliaannya dinyatakan mulai dari kelahirannya. Dan sebelum kelahirannya sebenarnya kita memuliakan dan memuji Allah. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Jadi kekhawatiran bapak-bapak, saudara-saudara itu serahkanlah kepada Allah. Datanglah kepada Allah. Ya, hadirlah dalam setiap undangan ibadat, undangan misa. Ya. Jadi kalau bapak-bapak datang ke gereja itu bukan untuk bercakap-cakap atau berbicara, tetapi bapak-bapak beribadat di hadapan Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Ya, Tuhan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Nah, sering diantara kita melalaikan itu. Kita menganggap diri kita tidak berdosa, padahal kita sombong dan congkak. Kita acuh tak acuh, meremehkan firman Tuhan. Jadi itu adalah suatu kepatalan. Sebab dialah yang memelihara kamu. Nah itu. Siapakah yang memelihara diri kita? Tuhan Allah. Jadi kalau kita refleksikan, kalau Tuhan Allah itu, ya, mencabut napas kita ini atau oksigen di dunia ini, ya, tidak ada, dalam 10 menit matilah kita semua. Ya. Bukan karena kita hidup di dunia ini, karena Tuhan Allah. Bermiliar-miliar manusia, katanya ada 10 miliar di dunia ini. Mengapa yang mengenal Tuhan Allah itu tidak lebih 50%? Karena sombong dan congkak itu, dan tidak ada pewarta yang mewartakan tentang Tuhan Allah kepada mereka. Sedangkan kita yang sudah mengetahui Tuhan Allah, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, Roh Kudus, mengapa kita tidak berani mewartakan? Buat tanda salib ya masih malu-malu. Doa Bapa kami di dalam sel, di dalam kamar juga malu-malu. Doa rosario pribadi malu-malu yang Katolik. Membaca firman Tuhan setiap hari masih malu. Bangun tidur tanda salib, ya, atau berdoa pagi masih malu. Ya. Jadi merendahkan diri itu adalah menyangkal diri dan mau mengikut Tuhan Yesus. Ya. Maka sadarlah dan berjaga-jagalah. Nah, sadarlah. Jadi kalau orang yang bertobat itu adalah orang yang sadar. Orang yang datang ke gereja itu adalah orang yang awas, orang yang waras, orang yang sadar. Kalau kita masih gila, masih sesat, masih panah, ya, lalu nyala kita tidak bernyala-nyala, apalah artinya? Jadi sadarlah dan berjaga-jagalah.